Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Ini adalah kegiatan saya di siang hari. Jadi ini videonya saya percepat semua ya, karena saya ingin memasukkan semua aktivitas saya, tapi dengan durasi yang tidak terlalu panjang. Meskipun ini juga masih panjang ya. Karena durasinya ini ada sekitar kurang lebih 14 menit kayaknya. Jadi saya siang hari itu beres-beresin karena sangat-sangat berantakan sekali. Kemarin itu aku agak sakit bekas SC-nya karena aku itu lahiran sesar ya. Nah, anakku itu suka mainan, dia tuh lagi suka banget main gitu kan, terus sering banget neken-neken bagian perut. Nah, itu rasanya udah lama nggak sakit-sakit lagi, baru kemarin itu sakit banget. Ditambah bagian punggung yang bekas suntikan pun sakit, kayak lemes, sakit, pokoknya nano-nano ya. Terus aku tanya kan ke temen juga yang beliau juga sama SC juga gitu, dan memang rasanya ya luar biasa. Tapi nggak apa-apa, disyukuri aja. Nah, buat teman-teman yang baru banget bergabung ke channel YouTube aku, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Irma Deka. Semoga betah berada di kontrakan mini. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung dan sudah selalu mendukung channel YouTube saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Gimana kabarnya teman-teman, bunda-bunda? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan semangat selalu. Semangat untuk beraktivitas, semangat untuk beres-beres rumah, semangat untuk bekerja, semangat untuk mengurus anak, mengurus suami. Pokoknya semangat ya. Nah, jadi saya itu lekas ganti spray karena setelah sekian purnama saya nggak ganti-ganti spray. Malasnya, masya Allah ya, saya itu males banget sih. Jadi saya mulai untuk ganti spray lagi, dan seperti biasa kalau ganti spray ya dia kayak gitu tuh. Nah, ini aku sedikit agak potong-potong sedikit di videonya supaya lebih ringkas gitu ya. Jika ada komentar jika ada kritik maupun saran, tulis aja di komentar, maksudnya gitu. Aku mau sedikit cerita. Jadi ada yang minta tips-tips supaya tetap harmonis sama suami gitu. Gimana sih caranya? Kok kayaknya sama suaminya nggak pernah berantem, adem-adem aja, mau habis gajian, mau udah gajian, mau tanggal tua, mau tanggal muda, kata. Entah ya, biasa kan ya, ngobrol-ngobrol cantik gitu. Jadi nggak ada tips-tips ya. Nah, ini aku mau masak, tapi aku ituin dulu si daging-dagingnya ini. Aku biasa masak ayam fillet karena kan masih ada gitu ya. Nah, jadi nggak ada tips-tips ya. Pokoknya kalau misalkan ada masalah sama suami ya di dalam rumah aja, pas di luar rumah udah biasa aja gitu, kayak yang nggak ada masalah. Misalkan nggak punya duit ya udah diem aja. Terus mau gimana? Mau ngomong-ngomong, emang kalau ngomong ke orang dikasih sama orang? Enggak kan? Jadi ya udah diem aja gitu. Dan saya juga nggak pernah ngomong, maksudnya ke orang tua saya atau ke ibu mertua saya gitu. Nggak pernah. Dari yang nikah terus tinggal jauh sama keluarga sama saudara itu ya diem-diem aja. Nah, aku lanjutin buat beres-beresin si kasurnya karena tadi aku sambi-sambi yang lain gitu supaya cepat selesai semua. Nah, kembali lagi ya yang tadi. Jadi kalau misalkan kita nggak punya uang ataupun kita nggak punya apa, ya udah diem aja, berdoa aja semoga suami kita dapat rezeki gitu. Dan alhamdulillah itu tuh ada aja rezekinya gitu ya. Jadi mau tanggal tua, tanggal muda, pokoknya tanggal apapun ya sama. Kalau misalkan namanya rumah tangga pasti ada cekcoknya, pasti ada macem-macemnya. Dan itu apa ya, kita
sama suami punya prinsip gitu, harus punya prinsip. Misalnya ada teman suami main, terus kita habis berantem. Kalau ada teman suami main, ya udah berantem itu diilangin dulu gitu. Misalkan temennya udah pergi terus mau dilanjut diem-dieman lagi, boleh. Ya menurut aku sih gitu. Jadi nggak perlu kita tunjukin ke orang kayak gitu loh bun. Terus juga suami kan bilang sama saya, punya uang maupun nggak punya uang biasa aja, nggak usah rame, nggak usah ribut gitu. Dan saya pun ya seperti itu. Paling kalau misalkan nggak punya uang, mas berasnya habis, terus mas uangnya tinggal segini, terus suami juga paling nanya buat besok kira-kira ada nggak. Kalau buat besok masih, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi meskipun kemarin itu sempat aku nggak pegang duit sama sekali, cuma ada lauk gitu kan, orang tua suami nggak tahu sama sekali sampai akhirnya gajian gitu. Dan orang tua aku juga nggak tahu sama sekali karena saya nggak pernah bilang nggak punya duit. Suami juga sama kayak gitu. Selain nggak nambahin beban pikiran orang tua, kita juga berusaha memecahkan masalahnya sendiri. Karena misalkan kita ngomong kayak gitu, pasti orang tua ngerasa kayak pasti ngasih kan, meskipun nanti bayar atau gimana, itu sama aja bikin pikiran orang tua, nambahin pikiran orang tua gitu kan. Jadi ya udah, paling misalkan pengen pinjem atau gimana ke adeknya atau ke saudaranya, tapi orang tua jangan sampai tahu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi kayak gitu tuh bikin kayak ada tantangan tersendiri gitu loh bun, antara si istri dan suami, dan komunikasi itu harus dijaga banget. Nah aku lanjutin ya, apa aku lanjutin cerita nih. Nah quality time sama keluarga itu nggak harus jalan-jalan ke mall, harus makan di luar, nggak harus kayak gitu. Meskipun saya juga kadang suami itu ngajakin makan di luar gitu, misalkan dia habis ada rezeki, bun aku dapat rezeki segini, yuk beli makan di angkringan, dapat segini, kamu pengen apa, pengen makan apa gitu. Tapi nggak setiap hari, dan kadang sebulan itu nggak pernah makan di luar, kadang sebulan sekali, jadi nggak nentu gitu. Nah aku kembali lagi ya untuk merapi-rapikan si dapur ini. Jadi sambil masak, sambil merapi-rapikan supaya jalan semua kayak gitu. Jadi pas ngontrak sebelum punya anak, kan memang aku nggak punya TV, aku cuma ada handphone kan. Nah quality time sama suami, misalkan suami udah pulang kerja, udah aku sama suami tidur-tiduran, kadang ngobrol, terus main game. Jadi aku itu sering main game bareng, mabar gitu, mabar Mobile Legend apa gimana itu ya. Aku lanjutin sapu. Nah jadi kalau misalkan apa ya, jadi hari-hari itu nggak ngebosenin gitu loh bun. Itu pas posisinya aku lagi hamil, dan aku tuh main game, entah itu depan kontrakan, terus di dalam rumah sambil ketawa-ketawa. Jadi punya uang nggak punya uang, ya udah ketawa-ketawa aja, bercanda aja. Jadi bukan masalah gitu loh bun, karena bahagia ya seperti itu menurutku kan. Jadi nggak ada tips-tips yang harus gimana-gimana, pokoknya saling terbuka dengan suami, terus jangan begitu mempermasalahkan masalah materi gitu ya. Itu sih kalau kataku ya. Memang setiap manusia itu butuh yang namanya uang, butuh yang namanya materi, tapi jangan jadikan itu yang utama gitu loh bun. Percuma aja kan kita banyak uang tapi kehangatan dalam keluarga itu kurang, kebersamaan dalam keluarga itu kurang, itu tuh bakalan hambar. Karena aku pernah dengar dari suami, dia kayak teman suami apa gimana gitu ya, kata suami, orang kaya tapi dia ngerasa hidupnya itu hambar, kebersamaannya itu nggak ada karena satu sama lain saling sibuk. Kerja pulang udah tidur, besok kerja pulang tidur, udah gitu aja tiap hari. Jadi nggak ada apa ya, pokoknya hambar aja, kata suami sih gitu.
Nah, aku tadi udah sapu, ini udah mateng. Tadi aku udah cuci baju, terus itu posisi dapurnya belum rapi. Dan aku mau ngelonin anakku dulu. Akhirnya dia tidur juga. Aku mau lanjutin buat lap-lapin dapur dulu. Saya berlanjut untuk aktivitas lap-lap dapur seperti biasa. Kalau habis masak itu aku lap-lapin biar agak mencining gitu ya. Jadi aku tuh kayaknya seneng banget kalau bersih-bersihin dapur. Terus kalau udah bersih aku suka pandeng-pandengin, aku suka liatin apa ya. Soalnya baru pertama kali ini aku punya dapur bagus. Karena kan sebelumnya memang aku dapurnya itu ala kadarnya, terus di kontrakan juga, kontrakan sebelumnya gitu ya, nggak di makeover kayak gini, masih biasa-biasa aja ya. Menurut aku sih ini udah bagus ya, itu bagiku, ini versiku, nggak tahu versi orang lain. Nah, aku inisiatif bikin mie karena tadi tuh di sini agak gerimis-gerimis, terus banyak geluduk. Jadi pasti di daerah tempat suami kerja itu pasti hujan gede. Kalau di sana hujan gede, di sini tuh gerimis. Kadang di sini panas, di sana hujan gede gitu. Jadi kan pulang kerja makan mie anget-anget gitu ya. Habis kehujanan gitu, itu biar suamiku makin sayang sama aku tentunya. Nah, itu salah satu tips juga tuh supaya disayang suami kan, menjaga keharmonisan gitu. Pokoknya ya seperti itu, seperti yang kataku tadi. Itu sih yang aku alami ya selama ini sampai sekarang. Meskipun ya namanya manusia pasti ada ribut-ributnya, cuma nggak sampai yang gede banget gitu. Dan saya pun sudah mulai agak dewasa dikit dikit tapi ya. Nah, suamiku pulang, jadi aku nggak buang ya suara aslinya seperti biasa. Pas aku lagi masak belum selesai, suamiku pulang. Alhamdulillah dia pulang dengan selamat. Aku tuh khawatir kalau dia pulang nggak tepat waktu gitu. Misalkan dia biasanya kan pulang hari Jumat jam sekian, hari Senin sampai Kamis jam sekian, hari Sabtu jam sekian, terus agak telat gitu. Aku tuh khawatir, takut kenapa-kenapa di jalan, terus takut kena apa ya, ban bocor atau motor mogok, karena si motornya ini udah sering banget mogok gitu. Pas hamil juga gitu. Ya Allah, aku punya pengalaman yang pahit ya. Jadi aku pulang dari rumah ibu mertuaku yang ini, aku ngontraknya masih jauh, terus itu tuh maghrib motornya mogok, didorong, nggak, bengkel udah pada tutup gitu. Terus suami khawatir kan, aku pas itu hamil berapa bulan itu ya. Alhamdulillah kami selamat. Akhirnya kami dorong motor, posisi aku lagi hamil, jadi si motor itu tuh suka ngadat-ngadat gitu. Jadi ya seperti itu si motornya. Belum ada rezeki, itu pun bukan motor kami, jadi bukan beli pas nikah gitu. Jadi itu tuh punya kakaknya atau orang tuanya gitulah. Kalau pas nikah mah belum punya kendaraan. Semoga suatu nanti saya dapat membelikan suamiku kendaraan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari makan.